Selamat siang, salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Hengki, mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana, semester 6, nomor induk mahasiswa 2170231014. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian dengan tema penerapan NLP, Natural Language Processing, dalam klasifikasi sentimen ulasan kendaraan listrik untuk mengukur akurasi dan efisiensi. Oke, kita lanjut di bab pertama mengenai latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik, electrical vehicles, EAV, semakin populer sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Analisis sentimen pada ulasan kendaraan listrik dapat memberikan berbagai manfaat, antara lain memahami persepsi konsumen terhadap produk mereka, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan produk, serta mendapatkan masukan untuk pengembangan produk di masa depan, membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian dengan melihat opini dari penggunaan lain. Memahami tren pasar kendaraan listrik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, dan mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap adopsi kendaraan listrik. Tujuan penelitian: satu, mengembangkan metode klasifikasi sentimen berbasis NLP untuk mengategorikan sentimen positif, negatif, dan netral pada ulasan kendaraan listrik. 2. Membandingkan kinerja berbagai algoritma NLP dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan kendaraan listrik dan menentukan algoritma yang paling optimal. 3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem rekomendasi kendaraan listrik yang lebih personal dan akurat. Bab 2. Kajian dan teori. Natural Language Processing ada sebuah bidang kecerdasan buatan didedikasi untuk mengeksplorasi hubungan rumit antara komputer dan bahasa manusia. Tujuan utamanya terletak pada memahami, memeriksa, dan menghasilkan informasi tekstual dengan cara yang meniru kemampuan manusia. Pentingnya analisis sentimen. Analisis sentimen adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengekstrak, mengukur, dan mempelajari keadaan afektif atau informasi subjektif dari teks. Sederhananya, analisis sentimen berusaha untuk memahami apakah suatu teks secara keseluruhan klasifikasi sentimen ulasan kendaraan listrik merupakan bidang penelitian yang penting dan relevan di Indonesia, mengingat meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Rangka penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan NLP dalam mengklasifikasi sentimen pada ulasan kendaraan listrik, yaitu 1. Terdiri dari pengumpulan data, 2. Pemrosesan data, 2. Praproses data, 3. Pelabelan data, 4. Ekstraksi filter, 5. Evaluasi model. Penelitian yang terkait. Di sini kami menggunakan beberapa referensi jurnal. 1. Yaitu dari Haryono tahun 2021 tentang analisis sentimen terhadap mobil listrik di Indonesia menggunakan metode Naix Bayes Classifier. 2. Putra tahun 2020 analisis sentimen masyarakat terhadap kendaraan listrik di Indonesia berdasarkan data Twitter menggunakan metode Lexion based Twitter. 3. Rahmawati 2022 klasifikasi sentimen ulasan produk menggunakan metode Support Vector Machine SVM.
3 itu Kusuma tahun 2022, perbandingan kinerja metode klasifikasi sentimen noise bias SVM dan random forest pada ulasan mobil listrik Hyundai Ioniq 5. 5 Wibowo tahun 2023 implementasi metode long short term memory LSTM untuk analisis sentimen ulasan konsumen terhadap motor listrik. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian pengembangan sistem, yaitu jenis data, yaitu data real time-nya itu ulasan di media sosial, yaitu ulasan yang diposting dalam platform media sosial seperti Twitter, Instagram, atau Facebook. Data ini sangat dinamis dan dapat memberikan gambaran terkini mengenai sentimen masyarakat terhadap suatu peristiwa atau peruncuran produk baru. Desain penelitian. Desain penelitian yaitu eksperimental kuantitatif, jenis penelitian yang melibatkan manipulasi variabel independen, itu variabel yang diubah atau dikendalikan oleh peneliti untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu variabel yang diamati atau diukur. Dan penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan bersifat numerik dan dianalisis menggunakan metode statistik. Data teknik pengguna data menggunakan data ulasan dari media sosial seperti Twitter dan Instagram. Teknik analisis data. Kinerja metode akan dievaluasi menggunakan 10 for-course validation pada data uji. Metrik evaluasi yang digunakan adalah akurasi, yaitu proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan prediksi. Presisi, yaitu proporsi prediksi positif yang benar dari keseluruhan prediksi positif. 3. Rekal, yaitu proporsi prediksi positif yang benar dari keseluruhan data positif sebenarnya. 4. First one score, yaitu rata-rata harmonik antara presisi dan recall. Selain itu, pelatihan dan prediksi kedua model juga akan diukur sebagai indikator efisiensi. Dan daftar pustaka yaitu dari seperti tadi di awal itu dari jurnal Haryono, terus Rahmawati, ketiga dari jurnal Putra tahun 2022, keempat dari jurnal Wibowo 2023, dan kelima dari jurnal Kusuma 2022. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan atas presentasi yang saya berikan ini.